Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam kelangsungan hidup seseorang. Dengan pendidikan yang baik, maka akan baik pula pola pikir dan sikap seseorang. Untuk membangun pendidikan yang baik, dibutuhkan pula adanya pola dan sistem pendidikan yang baik. Pola dan sistem pendidikan yang baik akan terwujud jika adanya kurikulum yang sesuai. Kurikulum dan pendidikan bagaikan dua keping uang. Antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan tak bisa terpisahkan. Pendidikan biasanya dibagi ke dalam beberapa tahap, seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Pada pertengahan abad ke-20, pengertian kurikulum mulai berkembang dalam dunia pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai sejumlah pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk kenaikan kelas atau mendapatkan ijazah. Oleh karena itu, dengan memahami pengertian kurikulum, kita bisa mengambil pembelajaran guna untuk terus menyempurnakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kurer, yang berarti tempat berpacu. Dalam beberapa pengertian bahasa Latin, digunakan juga istilah kursus, yaitu untuk mendapatkan suatu gelar. Sedangkan secara terminologis, kurikulum adalah a plan for learning yang disiapkan dan direncanakan oleh para ahli pendidikan untuk pembelajaran anak didik baik berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Secara terminologi, pengertian kurikulum telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya yang pertama adalah menurut Crow. Kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun secara sistematik guna menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. Yang kedua ada menurut Arifin. Kurikulum merupakan seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses pendidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Ada yang ketiga yaitu menurut McDonald. Kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan yang digunakan dalam berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Dari beberapa definisi di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kurikulum tidak hanya sebatas bidang studi yang termuat di dalamnya, maupun kegiatan belajarnya saja, tetapi mencakup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan pastinya. Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pendidikan. Kurikulum diibaratkan sebuah kendaraan. Guru adalah sopir dari kendaraan tersebut. Pembelajaran ibarat jalan yang akan ditempuh. Sopir mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, seorang supir harus menguasai keadaan kendaraannya dengan baik, mengetahui penumpangnya masing-masing yang ada di atas kendaraannya. Yang lebih penting lagi adalah mengetahui persis jalan yang akan ditempuh agar tercapai tujuan dengan efektif dan juga efisien. Kurikulum itu sesungguhnya hanyalah seperangkat benda mati, program belajar bagi siswa yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu sebabnya dikatakan bahwa kurikulum sebagai jembatan mutu pendidikan. Namun, buku kurikulum berupa benda mati tersebut mempunyai potensi luar biasa untuk dapat digerakkan. Dapat mengubah pribadi dan pengetahuan siswa. Salah satu contohnya, guru itu ibarat sopir kendaraan. Guru harus menguasai kurikulum dengan baik, menerjemahkan nilai-nilai yang ada di dalam kurikulum, serta mentransformasikan kepada siswa melalui pembelajaran. Melalui kepiawaian guru mengelola kurikulum diharapkan dapat memberi pengaruh besar terhadap siswa melalui pembelajaran yang dilaksanakannya. Saya Salsa Novenda, sekian terima kasih.